Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Raka dan Ze pun saat ini berjalan ke taman untuk menikmati waktu bersama. Jarang sekali ia menikmati waktu bersama dengan Z, diikuti oleh dua pengawal di belakangnya. Kita diikutin kemanapun sama pengawal itu. Tanya Raka merasa risih. Iya kak, Z udah nyuruh om pengawal itu semua pulang tapi mereka bilang ia takut jika dipecat sama om Bara. Oh gitu, kasihan ya mereka. Z mau kakak belikan es krim? Tanya Raka. Z pun tersenyum mengiyakan tawaran Raka. Raka pun membelikannya es krim. Nih, Raka pun memberi es krim pada Z. Kak Raka kangen gak sama ibu sama ayah? Tanya Z tiba-tiba sambil melahap es krimnya. Raka pun menyuput es krimnya sambil mengangguk. Z kangen banget sama mereka, tapi Z bersyukur banget punya kak Raka yang sayang sama Z. Raka pun memeluk Z dari samping dan tersenyum. Z takut nikah. Tanya Raka. Z, kakak gak akan maksa kamu, kakak beneran udah nyaman hidup gini asal sama kamu dek, ucap Raka. Gak kak, Z takut kalau kakak bakal ngelupain Z, setelah Z meninggalkan kakak, ucap Z. Gak Z, kakak akan berada di samping kamu terus. Kakak bakal usahain tinggal sampingan sama kamu setelah kamu nikah sama Bara. Beneran? Tanya Z. Iya beneran swear, ucap Raka. Ya udah Z gak akan khawatir kalau gitu. Kakak tidak ada niatan mencari pacar. Tanya Z. Belum mau, entar kalau udah jodohnya pasti ada. Kakak takut jika menyakiti perasaan wanita, ucap Raka. Tring. Z merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya di saat berdering. Kenapa om? Tanya Z. Z pun lalu mematikan ponselnya begitu saja. Sungguh om itu sangat mengganggunya. Bara yang telpon. Tanya Raka. Z pun mengangguk. Disuruh kemana? Tanya Raka. Z disuruh fitting baju, buat lusa akad, ucap Z malas. Ya udah kakak temenin, ayo, ucap Raka menggapai tangan Z. Z pun memakai baju kebaya pilihan Om Bara di desainer yang cukup terkenal, padahal nikah diam-diam aja namun kenapa harus kebaya sebagus ini. Z pun mencerminkan dirinya, betapa sungguh indahnya gaun pengantin ini. Dan sangat pas di tubuh Z, Z pun terlihat cantik meskipun ia sendiri yang memujinya. Mbak ingin keluar menemui calon suami mbak. Gak usah mbak, saya malu, yang penting saya pakai udah pas, gak usah kasih lihat Om Bara. Mbaknya pas pakai ini, sungguh cantik, ucap pegawai itu. Ah mbak bisa aja, jangan gitu kan saya jadi malu, jawab Z salting. Bisa saya bantu bukakan? Tawarnya saat melihat Z susah melepaskan resleting kebaya itu. Z pun mengangguk, setelah selesai Z pun keluar. Ia pun melihat dari jauh bahwa hubungan Raka dan Bara sangatlah hangat, hingga Z pun melihat Om Bara yang tertawa saat berbincang dengan kakaknya. Jika ia di hadapannya Z mukanya selalu saja datar, dan senyum seperti psikopat. Loh dek, udah kamu coba? Tanya Raka saat melihat Z hanya memakai pakaiannya saja. Udah kak, ya udah yuk pulang, Z capek banget, ucap Z mengajak Raka pulang. Ya udah pamitan sama Bara, ujar Raka. Makasih om, ucap Z lalu menggapai tangan Raka dan mengajaknya keluar dari toko itu. Bar, gue pamit duluan, teriak Raka. Bara pun membereskan laptop dan berkas-berkasnya lalu menyimpannya di meja khusus. Bara pun memijat keningnya. Padahal besok ia akan menikah, kenapa ia malah sibuk
dan kenapa malah ia deg-degan. Dulu waktu ia besok ijab kabul waktu pernikahannya dengan Naila perasaannya biasa aja. Bara pun meraih ponsel dari dalam sakunya dan mencari nomor gadis itu. Ia mendapatkannya karena Raka lah yang memberikannya. Ia pun mengirim pesan pada orang yang akan menjadi bagian dalam hidupnya. Entah kenapa ia jadi senyum-senyum tak jelas mengingat gadis itu. Z. Simpanlah nomorku, kamu akan kesulitan suatu saat nanti. Setelah mengirim pesan itu pada Z, Bara pun tersenyum menunggu balasan dari gadis itu. Deretetete, Om dapat nomor Z dari mana? Astaga, ucap Z. Jangan menghubungi Z Om, Z lagi banyak tugas, Om mengganggu. Bara pun tertawa membayangkan wajah Z ketika mengomel, dan sangat menggemaskan bagi Bara. Tidurlah besok hari pernikahan kita anak bocah, jangan kesiangan, good night. Z pun langsung saja melempar ponselnya asal, ia pun memegang pipinya yang sangat panas. Z pun menghapus bayangan om tua itu dari pikirannya dan menarik selimut menutupi matanya agar tak terbayang wajah om itu. Hari ini adalah hari yang paling menegangkan bagi Z. Hari ini ia akan menikah dengan om tua itu. Astaga, sungguh hal yang tak pernah Z bayangkan dalam hidupnya. Ia menikah secara diam-diam seperti buronan. Ia pun melangsungkan pernikahan di rumah Z dan hanya ada Raka sebagai walinya, penghulu, serta teman Om Bara itu saja. Z membayangkan jika ia menikah seperti di novel-novel, di pinggir pantai dengan kehangatan semua keluarga, bukan malah di rumah berdiam diri. Z pun sudah selesai make up dan ia pun sudah sangat cantik hari ini. Ia pun keluar dari kamar dituntun oleh Raka. Z pun duduk di sebelah Om Bara dengan jantung deg-deg ser. Bara pun menatap sekilas Z, namun ia pun cepat mengalihkan pandangannya menatap penghulu. Z pun sudah gemetar bukan main dan rasanya ia ingin buang air besar. Raka pun menatap Z dengan menuntun adiknya agar menarik napas dalam-dalam, seperti ibu-ibu yang ingin melahirkan. Sedangkan Bara rasanya ia ingin cepat-cepat selesai, sungguh kenapa hatinya jadi deg-degan berada di samping gadis bocah itu. Apakah sudah siap? Tanya penghulu pada Bara. Sudah Pak, baiklah kita mulai. Bismillah, saya nikahkan dan kawinkan engkau Bara Arsenio Rasad dengan Ziana Kamalia Zain binti Lukman Wijayanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Uang tunai sebesar 100 juta serta emas 40 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ziana Kamalia Zain binti Lukman Wijayanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah, penghulu pun seraya membaca doa untuk mereka. Sungguh Z pun merasa tak percaya ia sudah resmi menjadi istri orang. Cium tangan saya, ujar Om Bara. Z pun menatap geram sambil menggerutu kesal. Z pun mencoba tersenyum dengan paksa akibat Raka yang terus melototinya, dan Z pun bersikap seolah-olah menurut ada om tua ini. Kenalin aku Gibran teman Bara, sekaligus juga teman kakak kamu Raka. Aku gak ngangka kalau ternyata kamu adiknya Raka. Gibran pun menjulurkan tangan dan dibalas oleh Z dengan senyum. Ini Risa istri Mas. Risa, ucap Risa. Z. Ya sudah aku tinggal ya sayang, ajak ngomong Z biar lebih akrab, ucap Gibran. Z manggil kakak boleh? Tanya Z. Boleh, gadis manis, jawab Risa sangat ramah pada Z. Aku gak ngangka kalau kamu bakal dijadikan istri kedua oleh Bara. Iya kak semua karena, gak usah dijelasin Z. Aku sudah tahu semua dari Mas Gibran. Kamu gadis yang sangat tegar, aku kagum, puji Risa. Tapi suatu saat pasti kamu bakal mencintai Bara. Bara itu meskipun dia datar aja gitu mukanya, tapi dalamnya baik,
kamu sering-sering aja ajak ngobrol ntar luluh juga dia, saran Kak Risa. Z emang mata duitan Kak, menikah cuman demi uang, ucap Z menunduk lesu. Tidak Z, keputusanmu sudah tepat menikah dengan Bara, semua manusia membutuhkan uang jadi menurut kakak itu tidak masalah. Kak Risa udah berapa tahun menikah dengan Mas Gibran? Tanya Z penasaran. Sudah 6 tahun, kami sudah mempunyai 2 anak kembar. Kamu boleh juga sering main ke rumah, daripada kamu sendirian terus selama Bara bekerja, kamu boleh mampir ke rumah kakak. Terima kasih Kak, Kak Risa sungguh baik, Z senang bertemu dengan Kak Risa, ucap Z. Kak, kalau Z boleh tahu seperti apa istri Om Bara? Tanya Z. Istri Bara namanya Naila, dia sungguh wanita karir yang sukses, cantik, body goals, idaman wanita di mana-mana, tapi sayang dia menyia-nyiakan Bara. Z aku ingetin sama kamu, jangan pernah sia-siakan Bara, buat Bara jatuh cinta sama kamu Z. Aku yakin setelah Bara jatuh cinta sama kamu, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Meskipun status kamu istri kedua, ucap Risa menggenggam tangan Z. Kakak bakal dukung kamu Z, semua akan indah pada waktunya, yakinlah suatu saat Bara akan mencintaimu, ujar Risa. Sayang ayo pulang, tadi Bibi udah nelpon Dika cerewet, ucap Gibran mendatangi Z dan Risa. Risa pun bangkit dari duduk dan diikuti oleh Z, lo mau pulang? Tanya Bara tiba-tiba di belakang Gibran. Iya, gak usah ngerengek, gue cabut jambang lo tahu rasa, ancam Gibran. Bara pun menatap datar Gibran. Z, Mas pamit ya, ucap Gibran. Kakak pamit ya Z, hati-hati sama Bara, ucap Risa mengelus puncak kepala Z. Z pun tertawa saat melihat Om Bara dengan raut wajah kesalnya. Z langsung mengalihkan pandangan di saat mata mereka bertemu. Iya Kak hati-hati ya, jawab Z. Nanti malam jangan minta jatah, inget Bar masih SMA, bisik Gibran ke telinga Bara. Bara pun bergidik ngeri, sungguh Gibran menyebalkan. Gibran dan Risa pun pamit pulang. Hingga Z dan Bara pun menatap bersamaan. Z pun memulai pembicaraan agar keduanya tak merasa canggung. Tadi Mas Gibran, bisikin Om apa? Tanya Z. Kepo, anak kecil gak perlu tahu, jawab Bara. Z pun menatap ketus Bara dan ia pun langsung saja masuk ke dalam rumah. Kak Raka mau kemana kau bawa koper? Tanya Z melihat Raka sibuk dengan seisi kopernya. Kamu amnesia Z? Tanya Bara. Hari ini kita akan pindahan, kamu tinggal sama Bara, kakak akan tinggal di sebelahnya, ucap Raka. Cepat simpun barang dan baju kamu, suruhan saya bentar lagi datang, ucap Bara. Terus Kak, rumah ini gimana? Tanya Z pada Raka. Ya dikontrakin. Lagian gak mungkin kakak jual, banyak peninggalan ayah sama ibu di sini, ucap Raka. Ya sudah Z ingin ganti baju gerah, ucap Z lalu masuk ke dalam kamar. Bara pun mengikuti Z, namun pergelangan tangan Bara dicekal oleh Raka. Bar jangan sentuh dulu adik gue, dia masih kecil, ujar Raka seperti memohon. Tenang, gue gak pedofil Rak. Jawab Bara menepuk-nepuk bahu Raka tersenyum. Bara pun lalu mengikuti Z masuk. Ceklek, Om ngapain masuk? Tanya Z gemetar di saat Bara masuk ke dalam kamarnya. Saya akan istirahat bentar, jawab Bara lalu menghamburkan badannya di atas kasur milik Z. Kamu mau ngapain berdiri di situ? Tanya Bara dengan serak menatap Z berdiam diri mematung. Z gak akan tidur berdua dengan Om, Z gak mau. Ucap Z ketus. Z masih kecil Om astaga, Om pedofil. Z pun lalu keluar dari kamar membawa baju gantinya.
Z pun kembali ke kamar dengan pakaian yang sudah ia ganti sebelumnya. Z pun melihat Om Bara yang tertidur pulas di atas kasur miliknya. Z pun memilih untuk membereskan semua pakaian dan barang-barangnya lalu ia pun memasukkan ke dalam koper. Bara pun terbangun dari tidurnya karena ia merasa terusik oleh suara koper yang diseret. "Sudah selesai?" tanya Bara melihat Z yang santai memainkan HP-nya. "Sudah Om, dari tadi," jawab Z. "Tunggulah di luar, saya bentar nyusul," ucap Bara. Om ini mengusir Z. "Ini kan kamar Z, kenapa nyuruh Z keluar?" tanya Z geram saat dirinya diusir. "Baiklah kalau tetap ingin di sini," ucap Bara. Bara pun lalu membuka jasnya. Hingga kemejanya satu persatu kancingnya ia lepas. "Hua, Om ngapain?" teriak Z menutup matanya dengan tangan karena Om Bara melepas kancing bajunya. "Tadi kan saya sudah bilang, tunggu di luar," dikasih tahu ngeyel. "Ya kan Om gak bilang kalau mau ganti baju," ketus Z. Z pun lalu menyeret kopernya dengan mata yang masih tertutup, dan menutup pintu dengan keras. Z pun menggerutu kesal, belum ada sejam ia menjadi istri Om tua itu, sudah membuatnya naik darah saja. Sesampainya di apartemen Bara, Z pun menyeret kopernya masuk, sedangkan kakaknya ia tinggal bersebelahan. "Kak Z masuk ya," ucap Z. "Iya, jangan cari masalah, baik-baik di sini," ucap Raka seperti ayah yang memberitahu Z. "Setelah ini kakak akan bekerja, jadilah gadis baik, turutin semua perkataan Bara," ucap Raka mengelus puncak kepala adiknya itu. Kalau Z disuruh terjun ke jurang, Z turutin omongan Om Bara. Tanya Z polos. "Ya enaklah Z, ngaco kamu ini, sudah sana masuk istirahat, jangan lupa makan, kerjain pernya, jangan keseringan tidur malam, buat sarapan ketika pagi, seringlah menghirup udara segar di pagi hari dan berjemur," ucap Raka. "Iya kak, Z akan ngelaksanain semua omongan kakak," ucap Z. Lalu Raka pun menarik pintu itu agar menutup jika tidak pasti Z akan terus merengek pada Raka. Z pun bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Ia pun memilih rebahan santai di depan TV. Pernikahan yang tidak ia impikan sama sekali. Kalau Z sering membaca novel romantis, pasti saat ini pengantin sedang menikmati waktu berduaan. Membuatnya sangat malu jika membayangkan. "Kenapa senyum-senyum?" ucap Bara tiba-tiba datang. "Astaga, ngagetin tahu gak Om?" "Suka-suka Z lah. Bibir-bibir Z kok, kenapa Om yang sewot?" ucap Z. "Aku bosan Om, ini apartemen terlalu sepi," ucap Z. "Nanti akan ramai," jawab Bara lalu duduk di sebelah Z. "Siapa yang akan datang, istri Om atau orang yang ingin menggerebek kita?" tanya Z penasaran. "Oh tidak, apa kita akan tertangkap basah Om?" ucap Z lagi. "Anak-anak kita tentunya." "Ha!" teriak Z. Bara pun lalu menutup kedua telinganya. "Jangan teriak Z, gendang telinga saya bisa pecah," ucap Bara. "Anak-anak kita Om." "Anak Z sama Om." "Oh tidak, yang benar saja Om," ucap Z. "Z gak mau," geram Z menatap Bara. "Tapi saya mau," ucap Bara. "Terserah Om, Om saja yang mengandung, melahirkan terus menjaganya," ucap Z. "Gimana bayi bisa ada kalau berbuat saja belum," ucap Bara. "Berbuat apa Om? Om ingin memperkosa Z." "Kalau boleh," Bara tersenyum mesum. "Z akan laporkan ke Komnas Perlindungan Anak, karena memperkosa gadis." "Z saya kan memperkosa istri sendiri, bukan selingkuhan," ujar Bara. "Oh Z sungguh tidak peduli. Apakah salah memperkosa istri sendiri? Oh sungguh gila." Z pun saat ini sedang tertidur pulas di kamar, dengan mendengkur sangat nyaring. "Z,
ucap Bara menggoyangkan tubuh Z. Kak Raka, Z masih ngantuk, Z capek banget, rengek Z malah memeluk guling. Saya akan ke kantor, ada meeting mendadak, saya akan tinggal kamu, jika butuh hubungi saya. Jawab Z. Bara pun lalu membenarkan selimut Z menutupi tubuh Z hingga ke leher, Bara pun mengecup kening Z. Kalau diem gini, begitu manis, ucap Bara tersenyum. Bara pun memasuki kantor dengan sangat ramah tak biasanya. Ia pun bersenyum ramah pada karyawan yang berlalu lalang lewat di hadapannya. Abis dapat jatah lobar, ucap Gibran tiba-tiba datang dan saat ini ia di samping Bara. Mata lo, ketus Bara. Kenapa senyum-senyum gitu? Biasanya muka lo ini ya datar banget, ucap Gibran mengekspresikan wajahnya datar meniru Bara. Bara pun langsung memasang wajah datar lagi, dan meninggalkan Gibran begitu saja. Kan lo sukanya main ninggalin sih, dasar om-om tua, ucap Gibran. Bara pun tersenyum di saat Gibran barusan berbicara itu, biasanya yang memanggilnya om tua itu adalah Z. Pak, ada yang ingin bertemu Bapak, ucap Sisil. Siapa? Tanya Bara. Namanya Raka, orang itu bilang temannya Pak Bara, ucap Sisil. Orangnya ada di dalam ruangan Bapak, padahal saya sudah menyuruhnya untuk menunggu di luar. Apa perlu saya usir Pak? Tanya Sisil. Gak usah, dia teman saya, ucap Bara lalu masuk ke ruangannya. Lorak, kalau mau dateng PC gue dulu, untung aja lo gak diusir sama sekretaris gue, ucap Bara mendaratkan pantatnya di kursi kebanggaannya. Sekretaris lo belum tahu ya kalau gue kerja di sini juga? Tanya Raka. Belum, kan gue belum rilis lo resmi. Hari ini baru gue resmiin lo, ucap Bara. Z gimana? Tanya Raka. Tidur, pules banget sampai mendengkur nyaring, ucap Bara tertawa kecil. Makasih ya Bar, lo udah bantuin Z sama gue gak tahu gimana bales semua jasa-jasa lo, ucap Raka. Lebay amat lo Rak, santai aja kali. Dulu juga lo sering bantu gue juga. Anggap aja balas budi lah, ucap Bara. Bar, gue mohon sama lo jangan sakitin Z ya, kalau lo mau ngelepas dia, antar dia sama gue langsung, jangan lo tinggalin gitu aja, ucap Raka. Iya Rak, gue gak sejahat itulah. Udah sana kerja, ucap Bara mengusir Raka. Raka pun tertawa, ya udah gue cabut, ucap Raka lalu keluar dari ruangan Bara. Malam pun tiba saat Bara memasuki kamar dari apartemennya, ia pun masih melihat Z yang setia bergelut dengan selimutnya. Bara pun menghela napas. Sudah berapa jam gadis ini tidur namun sampai sekarang belum bangun juga. Bara pun membersihkan dirinya, setelah berkutat di kamar mandi cukup lama untuk menenangkan pikirannya yang sangat lelah, ia pun naik ke atas ranjang dan memandangi wajah damai istrinya itu. Istri, wah Bara sungguh menyukai kata itu. Bara pun tak hentinya mengukir senyum. Wajah Z yang damai pun Bara sentuh perlahan. Rambutnya sepunggung dan bulu mata yang sangat lentik. Z pun sedikit merasa terusik oleh benda yang saat ini berada di pipinya. Bara pun merasa Z terganggu, buru-buru ia langsung pura-pura memejamkan mata. Hua, om-om ngapain tidur di sini? Jeritnya sambil melempar seluruh bantal dan mencoba mendorong Bara. Berisik Z. Saya ingin tidur, ucap Bara menatap Z. Om gak apain-apain Z kan? Tanya Z was-was, siapa tahu saja om tua ini sudah tidak bisa dibayangkan. Bara pun mendekatkan diri ke Z lebih dekat hingga Z pun diam mematung dan terpojok oleh dinding kasur. Lidah Z pun sangat berat untuk berkata-kata nyahlah. Bara pun mendekatkan diri lebih dekat. Kap. Seperti ini maksud kamu? Tanya Bara tersenyum. Z pun terpaku apa yang terjadi.
Z segera sadar, Om mengambil first kiss Z. Kembalikan, teriak Z. Bara pun menutup mulut Z dengan telapak tangannya. Jika tidak diam, maka saya akan lebih dari ini Z, ancam Bara intens. Z pun mematung apa om tua ini baru saja mencoba mengancamnya. Ah sungguh gila kenapa om tua ini terlihat lebih tampan dari dekat. Bara pun lalu memundurkan badannya menjauh dan beranjak dari kasur. Saya lapar, ucap Bara. Z pun masih diam mematung. Z, dengar gak? Tanya Bara lagi. Z pun segera membuyarkan lamunannya dan ia pun beranjak dari kasur menatap geram Om Bara. Om jangan macem-macem ya sama Z, awas, ancam Z lalu ia pun keluar dari kamar. Bara pun sangat gemas oleh kelakuan Z ketika ia menggodanya. Z pun menghangatkan makanan yang dibuatkan oleh Kak Raka untuk hidangan malam. Mendadak wajahnya pun memerah di saat ia mengingat om tua mesum itu menciumnya. Sungguh bodoh kenapa ia diam saja tidak meronta-ronta, menamparkan, atau bahkan memukulnya. Itu kan first kiss-nya Z. Astaga itu memalukan. Dasar om tua mesum, dia bahkan tidak merasa bersalah sama sekali saat dia mencium Z. Menu makan malam ini adalah ayam kecap serta sayur tumis kangkung. Z pun menyiapkan makanannya di depan ruang TV, dan membuatkannya teh hangat untuk Om Bara. Om makanannya sudah siap, teriak Z. Tak lama Om Bara pun keluar dengan memakai celana pendek selutut dan kaos berwarna hitam. Sungguh Z sangat terpaku, kenapa terlihat tampan sekali. Kenapa menatap saya begitu, ganteng ya? Tanya Bara. Gak, ketus Z. Bara pun menyendokkan makanan ke mulutnya. Enak, kunyah Bara. Yang buat Kak Raka, bukan Z, ujar Z. Apa om selalu makan mie instan? Tanya Z. Ya begitulah, jawab Bara. Apa kamu bisa memasak? Tanya Bara. Sedikit. Tapi makanan buatan Z tidak seenak buatan Kak Raka, ucap Z. Tidak masalah, saya akan tetap memakan buatan istri saya, ucap Bara. Apa barusan Om Bara bilang? Istri saya sungguh membuat jantung Z berdetak kencang. Jangan membaut Z terbang Om. Kamu gak makan? Tanya Bara saat melihat Z menonton TV. Gak. Z masih kenyang, ucap Z asyik menonton SpongeBob. Saya suapin, ucap Bara menyodokkan makanan ke arah mulut Z. Gak usah om Z masih kenyang, ucap Z menatap Bara. Saya gak ingin kamu sakit, kalau kamu sakit nanti saya yang repot Z, ucap Bara. Apa mau saya cium lagi? Ancam Bara. Z pun menghela napas kasar lagi-lagi ia kalah oleh om tua menyebalkan ini. Z pun terpaksa melahap makanan itu. Bara pun mengukir senyum, sungguh Z membuatnya gemas oleh tingkah kekanakannya. Z, udah kenyang om, ucap Z. Iyalah, gak lihat ini habis tanpa tersisa, ucap Bara. Z pun menatap Bara datar, katanya sudah kenyang buktinya habis banyak, ucap Bara. Z kalap om, Z kan tidak sadar juga lagi menonton film, ucap Z. Ini om tehnya, ucap Z memberi gelas berisikan teh. Tumben baik, ucap Bara. Ya sudah bawa sini tehnya, Z aja yang minum. Z sekarang jahat tidak akan baik, ucap Z ingin mengambil gelas itu dari Bara. Namun Bara pun cepat-cepat meminumnya hingga habis tuntas. Pukul 0.15. Saat ini Z pun masih sibuk menonton sedangkan Bara yang di sampingnya sibuk berkutat dengan laptopnya. Om gak capek apa kerja mulu, ucap Z menatap Bara sibuk. Ya begitulah, cemburu saya terlalu sibuk dengan laptop. Cemburu, ngaco ih, ngapain Z cemburu sama laptop? Gak penting, ujar Z. Kamu gak tidur ini sudah malam, ucap Bara. Z gak bisa tidur om, ucap Z. Mau menonton film.
Tawar Bara. Film apa Om? Tanya Z. Bara pun beranjak dari duduknya. Nonton di kamar aja, saya ingin membaringkan badan, ucap Bara. Z pun lalu mematikan TV-nya dan mengikuti Bara. Om Bara pun berbaring dengan laptop di atasnya. Sini mendekatlah, ujar Bara. Saya gak akan macemin kamu Z, ucap Bara lagi. Z pun merebahkan dirinya di samping Bara dan sedikit lebih dekat, Bara pun menyetel film itu. Film apa ini Om? Tanya Z. 50 Shades Grey, ujar Bara. Om kok filmnya gitu, ucap Z menutup mata. Ya kan romance Z. Z pun melihat betapa gelinya dua pasangan di dalam film itu sedang membuka pakaiannya. Om matikan Z masih di bawah umur, ucap Z. Coba lihat dulu Z mereka ngelakuin apa, kan bisa jadi prakter juga, ujar Bara menggoda Z. Om matikan. Atau Om Z usir dari kamar, ancam Z. Bara pun tertawa dan langsung saja mematikan film itu. Bara pun melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 2 malam. Tidur Z sudah malam, ucap Bara. Z gak bisa tidur Om tadi kan barusan tidur, ucap Z. Bara pun memiringkan tubuhnya menatap Z. Z pun merasa bahwa ia sedang diperhatikan. Om, Z tahu emang Z manis. Tapi jangan diliatin gitu Z malu, ucap Z. Tidur Z, besok saya antar ke rumah Risa, ucap Bara. Benarkah Om? Tanya Z menatap Bara. Tapi Z gak bisa juga tidur, ucap Z lagi pasrah. Z pun berbalik arah memungungi Bara mencari posisi enak untuk tidur, tiba-tiba lingkar pinggang Z pun dipeluk oleh lengan kekar Bara. Z pun sedikit tersontak kaget, namun ia biarkan saja tangan itu memeluknya. Toh nyaman juga dipeluk. Good night Z, ucap Bara samar yang masih terdengar oleh Z. Z pun tersenyum malu sungguh rasanya ia ingin terbang. Rasa hangat yang menyelimuti diri Z membuatnya sangat nyaman. Perlahan kelopak mata Z pun terbuka dan ia pun langsung terpaku memandang wajah Bara yang terlihat sangat tampan. Z pun melihat bahwa saat ini Bara bertelanjang dada, dengan lengan Bara yang memeluk Z, wajah Z pun pasti saat ini sangat bersemu merah. Z pun menatap dengan tersenyum simpul, kenapa Om Bara terlihat sangat tampan kalau lagi tidur apalagi melihatnya bertelanjang dada. Dada yang atletis dan kotak-kotak bagai roti sobek. Oh tidak pikiran Z pun sudah liar. Z pun berusaha untuk melepaskan lengan Bara darinya. Z pun turun dengan perlahan agar ia tidak mengganggu tidur Bara. Sampai kamar mandi, Z pun menyandarkan punggungnya ke dinding kamar mandi sedikit mengatur napasnya yang ngos-ngosan ia pun malah membayangkan dada bidang milik Bara. Arg. Kenapa membuat Z berpikir mesum, Z pun segera menyiram dirinya dengan shower. Kenapa Om Bara ngelepas bajunya? Apa dia gerah? Gumam Z bertanya-tanya. Z pun selesai berkutat di kamar mandi cukup lama, dan bodohnya ia lupa membawa baju. Z pun membuka pintu mengintip keluar apakah Om Bara masih tertidur atau sudah pergi dari kamar. Z pun memberanikan diri keluar dengan balutan handuk yang hanya sampai menutupi sebagian pahanya. Bara pun masih tertidur lelap. Syukur, hela napas Z. Ia pun tak ingin membuang-buang waktu dan segera menuju lemari mencari pakaiannya. Ia pun melangkahkan kaki pelan saat ingin kembali ke kamar mandi. Z. Dek, apa itu Om Bara yang memanggilnya? Kamu ngapain gitu jalannya? Kayak maling, ucap Bara lagi. Z pun menoleh dengan tatapan datar, lalu ia pun buru-buru lari masuk ke kamar mandi. Tanpa menjawab perkataan Bara, Bara pun terkekeh geli, pasti ia sangat malu. Begitu menggemaskan jika menggoda Z. Om Z lapar, rengek Z seperti anak kecil meminta makan pada bapaknya. Mau makan di luar? Tanya Bara.
Iyalah Om, masa makan mie mulu, Z gak kenyang Om, ucap Z. Apa gunanya suami kaya, kalau gak dimanfaatin iya. Bercanda deng Om, ucap Z lagi. Ya udah, bentar saya ambil dompet dulu, ucap Bara. Bara pun membawa Z ke restoran yang cukup mewah, tapi makanan di sini sungguh enak. Z pun melahap makanan dengan sangat lahap dan bersendawa sangat nyaring. Om malu ya? Tanya Z saat melihat Bara. Kalau kamu wanita lain, pasti saya akan meninggalkanmu begitu saja, mana mungkin saya meninggalkan istri di sini. Om kalau ada yang ngeliat kita gimana? Tanyanya. Ya bilang saja, kamu adik teman saya. Benar Om, jangan mengaku. Kalau di luar kita pura-pura saja tidak mengenal, tapi kalau di apartemen Z sama Om suami istri. Om Z boleh pesen ayam bakar lagi gak? Kasihan kucing depan apartemen yang kelaparan itu. Gak ada yang kasih makan, ucap Z memohon. Boleh, pesen aja, ucap Bara. Z pun segera memesan pada Mbak pelayan. Udah kenyang? Tanya Bara melihat Z yang menghabiskan makanan begitu banyak, seperti tidak diberi makan seminggu. Z pun mengangguk. Om tidak akan miskin kan, kalau Z setiap harinya makan banyak gini? Tanya Z menatap Bara. Enak, saya akan usaha cari uang banyak. Kamu gak perlu khawatir, ucap Bara. Om lihat deh bapak-bapak itu kasihan banget, pasti dia belum makan, tunjuk Z keluar restoran dengan wajah memelas. Apa Z boleh memesan makanan lagi, untuk bapak itu Om? Tanya Z was-was. Gak apa-apa Z, pesen aja uang saya masih banyak, ucap Bara. Anak pintar, ucap Bara tersenyum salut pada Z yang masih peduli pada orang lain. Masih banyak orang di luar sana yang gak bisa makan di sini, Z aja bersyukur bisa makan di sini karena Om Bara yang bayarin, ucap Z. Kamu juga harus belajar rajin Z, supaya bisa jadi orang sukses. Jangan males-malesan, ucap Bara lagi. Loh Z kamu di sini. Z pun tertegun dan menoleh. Ia pun melototkan mata di saat Hanif teman SMA-nya berada di sini. Waduh bagaimana ia menjelaskan siapa Om Bara pada Hanif, apa Z harus mengaku bahwa ia sudah menikah? Oh tidak bagaimana ini? Iya Nif, lo ngapain di sini? Tanya Z cengengesan. Gue lagi makan bareng keluarga. Ini omnya Z. Saya Hanif Om temannya Z, ucap Hanif menjulurkan tangan. Bara pun menatap Hanif datar dan membalas uluran tangan Hanif. Boleh aku duduk sini Z? Tanya Hanif. Iya boleh, ucap Z. Z pun menggigit bibir bawah sambil menatap Om Bara yang terlihat datar, pasti ia tidak senang jika Hanif di sini. Z permu sudah yang kemarin? Tanya Hanif. Udah, baru aja kemarin gue kerjain, ucap Z. Boleh gak Z kamu ajarin aku, soalnya aku gak ngerti, kemarin udah lihat YouTube cuman tetep aja gak ngerti, ucap Hanif. Iya boleh kok. Boleh minta wa kamu gak Z? Tanya Hanif. Boleh, mana HP kamu? Tanya Z. Z pun mengambil HP Hanif ragu, dan melirik sedikit Om Bara. Om Bara pun mengalihkan pandangan sambil melipat tangan di dadanya. Nif gue cabut duluan ya, udah keburu malam, ucap Z lalu beranjak berdiri. Z pun melirik Bara sambil berucap pelan, bayar Om, ucap Z. Bara pun membuka dompetnya dan memilih dari banyaknya deretan atem, lalu memberi Z. Bara pun beranjak keluar restoran sedangkan Z yang masih membayar pesannya. Setelah sampai depan apartemennya Z pun turun dan mobil untuk memberi makan kucing dengan makanan ayam bakar yang ia beli tadi. Meong, meong, ucap Z. Bara pun mengikuti Z yang mencoba memanggil kucing itu tak lama kucing itu pun datang.
Z pun segera membuka makanannya dan diberi pada kucing itu. Sudah apa belum? Saya udah ngantuk, ucap Bara. Om duluan aja masuk, entar Z nyusul, ucap Z. Bara pun melangkahkan kaki masuk dan meninggalkan Z begitu saja. Z pun menatap kepergian Bara, beneran ditinggalin. Z pun melewati apartemen milik kakaknya yang hanya bersebelahan. Z pun mencoba memencet belnya, namun sudah berkali-kali tak ada jawaban. Z pun memilih untuk masuk ke apartemennya. Om Bara mana? Gumam Z celinak-celinuk mencari. Pasti udah tidur, gumam Z. Z pun masuk ke dalam kamar, dan benar ia melihat Bara yang sudah terlelap. Sungguh menyebalkan, ditinggal. Tring, tring. Z pun mengambil ponsel dari dalam sakunya. Nomor baru, pasti Hanif. Aduh, ada Om Bara lagi, gumam Z. Z pun keluar kamar dan mengangkat video call Hanif. Tak lain dengan Bara, ia pun belum terlelap tidur. Ia pun merasakan kedatangan Z yang masuk kamar namun keluar lagi setelah menerima telepon. Bara pun curiga, ia pun teringat. Pasti cowok tadi yang minta nomor Z, gumam Bara. Hai Z, baru nyampe ya? Tanya Hanif. Maaf ya ganggu Z. Gak papa Nif, kenapa VC? Mau minta ajarin ya? Tanya Z. Iya Z, aku gak ngerti yang nomor 2 ini gimana? Tanya Hanif. Z pun menjelaskan pada Hanif. Hanif pun bukannya mengerti malah tertawa-tawa. Z pun jadi ikut tertawa juga padahal receh banget. Ehem. Z pun melihat Bara yang saat ini sudah berada di dapur. Pasti Om Bara sudah mendengar semua pembicaraan Z dengan Hanif. Udah ngerti gak Nif? Tanya Z. Tiba-tiba saja HP Z pun diambil oleh Om Bara dan ia matikan video call itu. Om lancang banget ambil HP Z, ucap Z geram. Z pun mencoba mengambil HP-nya dari tangan Om Bara, hingga sampai jinjit-jinjit. Bara pun mencengkal lengan tangan Z. Kalau di rumah kita sepasang suami istri bukan? Jadi turutin perintah suami Z, ucap Bara. Z pun menggerutu kesal pada Bara. Z, saya gak suka kamu memasang wajah begitu sama saya, ucap Bara melihat wajah cemberut Z. Bara pun lalu mengangkut Z seperti karung beras. Om lepasin Z, ucap Z memukul-mukul punggung Bara. Om, teriaknya. Bara pun lalu mengunci pintu kamar begitu saja dan menaruh Z di atas ranjang. Z pun bergidik ngeri menatap Bara. Om jangan macem-macem ya, ancam Z. Bara pun lalu naik ke atas kasur dengan senyum mesum. Z pun memundurkan sedikit badannya menatap takut Bara. Bara pun menidurkan badannya dan merentangkan tangan kanannya. Sini tidur, ucap Bara. Saya gak akan macam-macam Z. Z pun menidurkan kepalanya, dengan lengan Bara sebagai bantalnya. Lihat saya Z, ucap Bara. Z pun memiringkan tubuhnya menatap Bara. Sungguh ia detak jantungnya pun berdetak sangat kencang. Ia tidak tahan jika terus ditatap oleh Bara seperti ini. Z, saya gak suka, kamu tertawa sama cowok lain, jangan ulangi itu lagi, ucap Bara tersenyum. Tadi Om ninggalin Z gitu aja terus tidur gitu aja, ucap Z. Tapi saya gak bisa tidur Z tanpa ada kamu di sini, ucap Bara. Oh sungguh rasanya Z seperti melayang, kenapa Om Bara sangat begitu manis? Om jangan buat Z terbang ya, ucap Z. Gak Z saya serius, ucap Bara tulus tersenyum. Z sungguh tidak kuat jika Om Bara tersenyum gini pada Z. Om jangan tersenyum gitu lagi, ucap Z. Kenapa? Gak papa, Om kayak mesum, ucap Z. Tidur. Besok kamu sekolah, ucap Bara. Bara pun lalu mengecup kening Z, sehingga Z pun bisa mencium aroma parfum Om Bara.
Z pun tersenyum di saat Om Bara memeluknya menaruh kepalanya di dada bidangnya. Z pun jahil dengan memainkan jarinya di dada milik Bara. "Jangan bermain di situ Z, bahaya," ucap Z. "Kenapa Om?" tanya Z begitu polos. "Tidak perlu tahu, sudah tidur," ucap Bara. Hasrat Bara pun tiba-tiba naik begitu saja di saat Z memainkan jari di perut miliknya. Ia pun menahannya agar ia tidak menerkam Z. Bara pun menghela napasnya di saat ia sudah mendengar mendengkur Z. Ia pun malah semakin mengeratkan pelukannya erat. "Kap." Bara pun mencium pipi kanan milik Z. Pagi pun menyapa mereka berdua, namun Z pun enggan membuka matanya. Ia pun merasa sangat nyaman saat dipeluk seperti ini. "Z, Enghe, bangun Z, sekolah," ucap Bara menepuk-nepuk bahu Z. "Z ngantuk banget Om," ucap Z malah mendusel-dusel dirinya ke dada Bara. Bara pun menegang seketika dan meneguk selaiva. Namun ia pun cepat menetralkannya. "Ini udah jam 7, kamu kesiangan," ucap Bara lagi. Z pun sontak bangun. "Apa, jam 7? Z pun lalu cepat bangkit dari tidurnya melangkahkan kaki menuju kamar mandi. "Om cepetan, Z hari ini ulangan. Z lupa," ucap Z buru-buru menyimpun semua bukunya untuk dimasukkan ke dalam tas. Bara dan Z pun segera menuju ke lantai bawah, namun saat Z berlari Bara pun mencengkal tangan Z. "Kita naik motor aja, jam segini pasti macet," ucap Bara. Bara pun lalu menelpon seseorang dan tak lama pengawalnya pun datang membawa motor dan memberi kunci itu pada Bara. "Pakai," ucap Bara memberi helm pada Z. Bara pun lalu segera menyalakan mesin motornya. "Jam berapa Z?" teriak Bara saat di perjalanan. "Jam setengah 8 kurang 5 menit Om," ucap Z. Bara pun menambah kecepatan pada motornya. Pas jam setengah 8 Z tiba di sekolahnya. "Syukur Om," hela napas Z saat turun dari motor. "Ya udah Z mau masuk," ucap Z. Ia pun menjulurkan tangan salim. "Anak pintar," jawab Bara ketika Z salim. "Helmnya Z lupa," ucap Bara. Bara pun melepaskan helm Z. Z pun menatap mata Bara membuatnya arg. "Kenapa sangat tampan," batin Z. "Om malu ih diliatin," ucap Z saat teman-temannya pada melihat Z dan Bara. "Punya uang gak buat jajan?" tanya Bara. "Punya Om, 200.000 cukuplah untuk seminggu," ucap Z. Bara pun lalu meraih dompet dari sakunya dan memberi Z kartu ATM. "Buat apa Om?" Z bingung menatap Bara. "Ya buat jajan lah Z, masa buat masuk wahana bom kar," ucap Bara. "Bisa juga ngelawak meski garing." "Om di kantin Z gak ada mesin ATM, bayarnya tunai." "Gak gesek-gesek," ucap Z. "Udah bawa aja pegangan kamu, ini ATM buat kamu ya, nanti kalau abis bilang, jangan hemat Z, beli aja sesukamu," ucap Bara. "Ya udah Om Z mau masuk," ucap Z lalu melambaikan tangan dari jauh. Bara pun menahan senyum geli, sungguh sangat menggemaskan tingkah Z. Z pun menatap kartu itu senang, baru kali ini ia dilarang hemat, ia pun malah bingung ingin membelikannya apa. Bara pun kembali ke apartemen untuk bersiap ke kantor. "Deretetete, deretetete. Naila," batin Bara. "Halo Mas, kamu lagi di apartemen?" tanya Naila. "Kenapa Nay?" Bara pun was-was, perasaannya tidak enak. "Aku ingin berkunjung Mas ke situ, aku sudah pulang," ucap Naila. Dek, Bara pun terdiam mematung, kenapa ia tidak suka jika Naila pulang. "Jangan Nay, maksudnya aku sudah di perjalanan menuju kantor." Bara pun berbohong. Bagaimana jika Naila kesini dan melihat ada barang Z, dan ia mengetahui semuanya? "Ya sudah Mas, aku temui di kantor ya."
Bara pun terdiam. Kenapa Naila tiba-tiba datang? Apa memang sudah jadwalnya ia pulang? Bara pun mengecek ponsel HP-nya. Astaga, ia lupa bahwa ini sudah 3 bulan. Benar saja Naila pulang. Bara pun lalu cepat mengganti pakaiannya dan segera menuju ke kantor. Pak Bara, Bu Naila sedang menunggu Bapak di ruangannya, ucap Sisil. Iya baiklah, jawab Bara. Bara pun lalu masuk, Naila pun lalu berdiri tersenyum seolah menyambut Bara. Naila pun langsung memeluk Bara, sekujur tubuh Bara pun membeku di tempat. Lama kita tidak bertemu Mas, ucap Naila. Parfum kamu masih sama, aku menyukainya, ucap Naila lalu melepas pelukannya. Mata mereka pun saling tertuju sama lain. Kapan kamu pulang, Nay? Nya Bara. Sekitar jam 4 pagi tadi Mas. Kenapa tidak hubungi aku dulu Nay, kalau mau datang? Kan aku bisa jemput di bandara, ucap Bara. Aku hanya ingin membuat kejutan aja Mas, jawab Naila tersenyum. Aku ingin bertemu dengan ibu dan papa, sebelum aku berangkat kerja lagi besok, ucap Naila. Bisa kita ke sana sekarang? Tanya Naila. Bara pun hanya diam, Mas. Panggil Naila lagi di saat ia melihat Bara melamun. Kamu sedang banyak masalah? Tanya Naila. Enggak, baiklah ayo, ucap Bara. Mereka pun melangkahkan kaki keluar dari ruangannya. Mobil pun terparkir di pekarangan kediaman orang tua Bara. Naila, ibu Bara begitu bahagia dan memeluk menantunya itu. Ibu, Naila kangen, Naila memeluk balik. Kapan kamu datang nak? Barusan aja Bu. Ibu pun menatap Bara, sudah lupa dengan ibu. Anak bandel, ucap ibu memukul Bara. Au, ringis Bara. Sakit Bu, Bara pun mengelus-ngelus lengannya. Ayo masuk Nay. Kebetulan ibu memasak makanan kesukaan kamu, ucap ibu membawa Naila masuk. Bara gak diajak Bu. Tidak, jawab ibu. Berapa lama kamu tidak gak kesini Bar? Tanya papa. Bara sibuk Pak, kerjaan banyak, Bara seraya melahap hidangan makanan. Kamu kan CEO, apa susahnya tinggal menyuruh bawahanmu? Bara ingin mengerjakan sendiri Pak, ucap Bara. Karena Naila pulang, jadi kamu harus menginap di sini, ucap ibu. Sudah lama kita tidak berkumpul, ucap ibu. Bara pun memikirkan Z, gimana Z tidak mungkin ia meninggalkan Z seorang diri. Alea mana Bu? Tanya Naila. Alea sedang di kamar. Gak sekolah Bu? Tanya Bara. Masuk siang, ucap ibu. Masakan ibu sangat enak, andai Nay bisa makan ini setiap hari, ucap Naila. Ibu akan ajarin kamu masak, resepnya ini turun-temurun dari nenek buyut, ucap ibu. Naila pun terkekeh oleh perkataan ibu dan papa pun tertawa saja. Sepi sekali rumah ini sejak dulu, ibu menatap Bara maksud menyindir. Kode Bar, peka. Nanti akan ramai Bu kalau sudah waktunya, ucap Bara. Sedangkan Naila hanya diam seraya fokus memakan makanannya. Sudah pukul 3 sore Bara masih di rumah orang tuanya, pasti Z sudah pulang. Bara pun meraih ponselnya lalu mencari kontak Z, ia pun mengirimkan pesan singkat. Z, kalau saya tidak pulang, tetap di rumah ya. Ada pengawal yang jagain kamu. Kalau butuh apa-apa cepat hubungi mereka. Tak lain dengan Z yang masih santai menikmati es krim di pinggir jalan bersama Arum. Z, kamu lagi ada masalah ya? Tanya Arum melihat Z sedari tadi hanya melamun. Gak kok, jawab Z. Ayo kita pulang keburu sore, ucap Z. Deretetete. Z pun meraih HP dari kantong seragamnya di saat ia mendengar suara pesan dari ponselnya. Z, kalau saya tidak pulang, tetap di rumah ya. Ada pengawal yang jagain kamu, kalau butuh apa-apa cepat hubungi mereka.
Om Bara emangnya mau kemana? Kenapa gak pulang? Batin Z bertanya-tanya. Ah, bukan urusan gue juga, pasti ia sangat sibuk. Kenapa Z? Tanya Arum. Gak apa-apa, Ayuk, ucap Z bangkit dari duduknya. Z pun sampai di apartemen dan dua pengawal pun tiba-tiba datang. Om pengawal, gak usah jagain Z, nanti kalau Z butuh aja baru Z telpon ya, ucap Z. Jangan non, ini perintah dari Pak Bara. Ya udahlah Om, kalau capek istirahat aja, ucap Z lalu memencet nomor password apartemennya. Z pun menutup pintu dan merebahkan dirinya ke sofa, sungguh sangat melelahkan pelajaran hari ini. Membuatnya otaknya terkuras, apalagi tadi ulangan matematika dan kimia meskipun ia tidak belajar untung saja otak dan Google membantunya. Z pun tiba-tiba terbayang-bayang wajah Om Bara gak pulang. Apakah sesibuk itu dia di kantor, batin Z. Z pun mengambil ponselnya dan melihat pesan yang Om Bara tadi kirim. Z pun ingin bertanya kenapa ia tidak pulang tapi ia urungkan niatnya tidak jadi. Arg, dasar om tua, gerutu Z kesal. Deretetete, Z jangan lupa makan, suruh pengawal itu belikan kamu makan. Jangan lupa kerjain dan jangan tidur larut malam. Saya masih sibuk oleh urusan kantor. Z pun terbangun akibat membaca pesan Om Bara, ternyata ia beneran tidak akan pulang. Z pun melihat jam sudah pukul 7 malam, kenapa perasaan Z jadi tidak enak memikirkan Om Bara seperti ada sesuatu yang aneh. Jangan pikirkan om tua itu Z, biarkan saja dia, ucap Z. Z pun keluar dan ingin berniat menyuruh om pengawal membelikannya makan. Om, Z minta tolong belikan ayam bakar 4, sama cilok ya om. Z pun memberi kartu ATM pada om pengawal itu. Baik nyonya, tunggu om, Z mau tanya. Ada apa nyonya? Pak Bara kemana ya? Masih di kantor om, tanya Z. Pak Bara mengatakan kalau ia di tempat orang tuanya karena nyonya Naila datang, ucap pengawal itu. Oke om makasih, jawab Z. Z pun menutup pintu. Naila. Batin Z bertanya-tanya. Siapa Naila? Z pun teringat oleh pembicaraan Kak Risa, Naila itu adalah istri Bara. Jadi om tua itu berbohong, kesal Z. Z pun merasa gelisah, kenapa ia harus berbohong, harusnya jujur saja jika istrinya datang, gerutu Z. Z pun tiada berhentinya mengumpat, kenapa ia jadi kesal kalau Om Bara bersama istri pertamanya. Setengah jam ia menunggu makanannya, tak lama bel pun berbunyi. Z pun segera membuka pintu, ini nyonya, ucap om pengawal itu. Ini ayamnya untuk om berdua ya, ucap Z. Gak usah nyonya kami sudah makan. Rezeki gak boleh ditolak om. Udah ambil aja buat istri atau gak anak om, ucap Z. Terima kasih nyonya, ucap om pengawal itu. Z pun tersenyum lalu menutup pintu. Ia pun segera melahapnya tanpa jeda, untung saja ia beli 2 jadi masih ada 1. Z pun menyambar ciloknya lahap, kenapa rasa cilok ini tiba-tiba jadi tidak enak. Z pun seperti merasa galau, memikirkan Om Bara dengan istri pertamanya. Apalah daya Z hanya seorang bocah seperti Jalang yang menemani Om Bara tidur dan hanya menjadi istri kedua. Z sungguh seperti selingkuhan hanya dianggap ketika di apartemen. Kenapa ia jadi cemburu dengan istri pertama Om Bara? Oh tidak Z tidak boleh ada rasa dengan lelaki dewasa itu. Bara pun tidak bisa tidur padahal Naila berada di sampingnya, biasanya ia tidur pasti akan memeluk Z. Bara pun melihat ponselnya dan tidak ada jawaban dari Z, apa gadis itu sudah membacanya atau malah tidak peduli. Namun sekarang pasutri itu pun saling membelakangi, Naila pun yang merasa terusik oleh Bara yang terus saja bergerak.
Mas ada masalah? Tanya Naila memegang punggung Bara. Bara pun merasa merinding, dan membalik badan tidak menatap Naila namun menghadap langit-langit plafon. Tidak, kamu merasa terganggu. Aku akan tidur di luar Nay, ucap Bara bangkit. Namun pergelangan tangannya pun dicekal oleh Naila. Jangan mas, nanti ibu sama papa kira kita kelai, tidur di sini aja mas. Mas bisa cerita kalau lagi masalah, ucap Naila. Bara pun menatap kedua mata Naila dengan lekat, sungguh tidak ada ketulusan di matanya. Yang sekarang terbayang di pikiran Bara adalah gadis itu Z. Tidurlah mas udah malam, ucap Naila mengelus-ngelus rambut Bara. Bara pun mencoba memejamkan mata, dan membayangkan jika yang mengelusnya ini adalah Z. Z pun berangkat ke sekolah diantar oleh dua pengawal itu. Kenapa Z jadi rindu sekali? Argegege. Z tidak boleh memikirkan Om Bara, semakin mencoba untuk tidak memikirkannya malah semakin terbayang-bayang. Apa jangan-jangan Z sudah terkena pelet om tua itu? Z pun tak lama tiba di sekolah. Z, panggil Arum. Arum, ucap Z. Wajahmu pucat, belum makan ya? Tanya Arum melihat wajah Z pucat pasi. Ia tahu aja hehe, Z pun cengengesan pasti ini akibat ia kurang tidur semalam. Kedua sahabat itu pun berjalan bersama menuju kantin. Aku traktir ya Rum. Wah beneran, lagi gajian ya? Tanya Bara. Iya hehe, Z berbohong padahal Atem yang beri Om Bara. Bara pov. Bara pun mengerjapkan mata perlahan. Ia pun melihat bahwa Naila sudah tidak ada di sampingnya. Bara pun segera membersihkan dirinya. Bara hari ini tidak pergi untuk mengantor, ia rasanya ingin cepat-cepat bertemu Z. Baru saja sehari ia tidak bertemu rasanya ia sangat merindukan Z saat gadis mengomel dan memanggil Bara om tua. Pagi, ucap Bara menarik kursi meja makan. Lalu mendaratkan pantatnya duduk. Pagi mas, jawab Naila. Siapa yang memasak ini semua? Tanya Bara antusias. Naila istri kamulah, siapa lagi, ucap papa. Naila semakin jago memasak, puji ibu. Ah tidak bu, ibu yang jago masak, ucap Naila tersipu malu. Sini mas aku ambilkan, Bara pun mengasih piring ke Naila. Romantis sekali pak, seperti kita muda dulu, ucap ibu. Naila pun tersenyum, tak begitu dengan Bara yang memikirkan Z. Z sudah makan atau belum? Apakah Z bangun tepat waktu? Apa gadis itu sudah berangkat sekolah? Bara pun kembali ke kamar untuk menelpon pengawalnya, dan syukur Z pun bangun tepat waktu. Bara pun kembali ke meja makan. Ada masalah apa, kok lari-lari? Tanya ibu. Biasa bu, Bara lupa ngabarin orang kantor kalau Bara hari telat, ucap Bara. Ini mas. Makasih Nay, jawab Bara. Mereka pun berbincang-bincang dengan sangat hangat, meskipun pikiran Bara saat ini hanyalah gadis itu. Makan yang banyak Nay. Badan kamu terlihat kurus pasti kamu di sana makan tidak teratur, ucap ibu. Enak juga bu, Naila tersenyum. Itu pasti efek merindukan suami, ucap papa menggoda mereka. Naila pun menatap Bara, dan mereka pun saling menatap satu sama lain. Apa Naila punya perasaan padaku, gumam Bara. Bersambung.